Ayo silakan masuk. Ibu. Ini dengan namanya dari kelas 10 anak. Sebelumnya tadi namanya datang ke kita sudah sejarah. Tadi dari sejarahnya bagaimana? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah posisi dirinya namanya sebenarnya seperti ini? Nah, ini selain dipanggilnya apa dia? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ibu senang sekali mendengar ini hari ini kabarnya baik-baik saja. Apakah dengan datang ke ruang duka ini dengan keadaan terpaksa atau dengan sukarela? Dengan sukarela, alhamdulillah senang sekali kalau dengan datang ke ruang duka ini dengan sukarela tanpa ada paksaan sedikit punnya. Oke, sebelumnya ini terima kasih kepada Daniani karena sudah mau datang ke ruang duka dan memenuhi panggilan itu. Tujuan ibu untuk memanggil Daniani itu untuk melaksanakan konseling individual. Nah, itu yang tidak melaksanakan proses konseling individual, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pelaksanaan layanan konseling individual kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah sebelumnya yang pernah mengikuti layanan konseling individual? Atau pernah mendengar konseling individual? Pernah? Tapi belum tahu apa itu konseling individual. Jadi dijelaskan sedikit mengenai layanan konseling individual ya. Jadi layanan konseling individual itu salah satu layanan yang diberikan oleh seorang guru BK atau konselor kepada konselingnya siswa, di mana guru BK atau konselor di sini membantu siswa untuk dapat menemukan solusi-solusi alternatif yang dapat dijadikan sebagai yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh pasien tersebut. Nah, tugas itu di sini sebagai konselor yang akan membantu Daniani yang sebagai konseling untuk menemukan solusi-solusi alternatif agar dapat menyelesaikan masalahnya. Sampai di sini dapat dipahami atau ada yang ingin ditanyakan mengenai konseling individual? Tidak ada. Di dalam layanan konseling individual itu sendiri terdapat beberapa asas yang harus kita pahami. Yang pertama, ada yang menggunakan asas kerahasiaan. Nah, di asas kerahasiaan ini semua apa yang nanti kami bicarakan kepada ibu akan dirahasiakan dan tidak akan disuarakan. Jadi pembicaraan kita nanti cuma sampai di pertemuan ini, tidak ada nanti kalau kita ketemu di luar akan kita bahas itu. Sampai di sini dapat dipahami mengenai asas kerahasiaan yang ada dalam layanan konseling individual. Selanjutnya, asas selanjutnya itu ada yang dinamakan asas kesukarelaan. Nah, di asas kesukarelaan ini maksudnya di situ di mana kita datang ke ruang duka ini dengan sukarela, meminta bantuan kepada ibu dan ibu juga secara sukarela untuk membantu. Seperti tadi di awal kan saya bertanya apakah kita datang ke ruang duka ini memenuhi panggilan ibu itu secara sukarela atau ada paksaan. Nah, kan kita tadi jawab secara sukarela ibu. Nah, itu yang dinamakan adanya asas kesukarelaan dalam layanan konseling individual.
keterbukaan. Nah, di asas keterbukaan ini di mana kita secara terbuka menceritakan semua hal yang dialami kepada ibu, agar ibu juga dapat membantu secara maksimal untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, sampai di sini dapat dipahami dari asas-asas yang ada dalam pelayanan konseling individual. Ya, Bu. Atau ada yang ingin ditanyakan mengenai asas kerahasiaan, keterbukaan, atau kesukarelaan? Tidak ada. Oke, untuk pelaksanaan pelayanan konseling individual kita ini kurang lebih sampai 45 menit. Apakah kamu bersedia untuk melaksanakan konseling individual? Ya, bersedia. Bersedia. Oke, Ibu berharap kamu dapat aktif nanti dalam pelaksanaan layanan konseling individual, supaya itu juga dapat membantu dengan maksimal, dan tetap semangat dan optimis untuk dapat menemukan solusi-solusi agar masalah yang dihadapi saat ini dapat diselesaikan dengan baik. Oke? Jadi tujuan ibu untuk memanggil kamu untuk datang ke ruang untuk melaksanakan konseling individual itu karena berdasarkan hasil asesmen kemarin kamu identifikasi belum mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan ini berkaitan dengan masalah pengembangan diri. Nah, gimana kalau berdasarkan hasil asesmen kemarin itu kamu belum mampu percaya diri dalam menentukan keputusan-keputusan yang kamu ambil untuk menyelesaikan masalah, apakah betul seperti itu? Ya, betul. Oke, ya, betul. Kalau masalah yang biasa dihadapi seperti apa? Seperti pertemanan yang boleh masalah apa yang pernah dihadapi dengan teman-teman itu di lingkungan sekolah? Iya. Kalau boleh Ibu tahu bentuk permasalahan yang pernah dihadapi itu seperti apa dengan temannya? Seperti masalah sepele. Kayak bagaimana itu masalah sepele? Biasa gara-gara masalah kayak kata-kata itu bisa kata-kata yang bersama teman Pak. Biasa teman itu akan dengan kata panggilan dari Bapak seperti itu. Dan itu menurut Pak kurang enak, kurang tidak diterima sehingga itu menimbulkan masalah bagi dia sendiri. Kalau teman-teman tak seperti itu, bagaimana perasaan? Tidak enak merasa itu. Apa yang dirasakan? Apa yang Anda pikirkan? Kenapa Bapak bawa ini? Apa namanya? Terus respon tak bagaimana kita terangkat dan seperti itu? Berusaha diam. Apakah diam itu dapat menyelesaikan masalah? Selain dari permasalahan itu, apalagi bentuk permasalahan yang pernah dihadapi. Jadi ketika kita dipanggil di sana teman tak, bukan namanya yang disebut, tapi namanya teman kita tidak terima. Nah, itu tapi itu kayak disimpan saja di hati kita, dan itu didiamkan seperti itu saja, tapi itu diulang-ulang lagi sama teman kita. Dan kita bentuk penyelesaian masalah itu dengan diam. Tapi bukan apakah dengan diam, teman tak tidak akan memanggil tak lagi seperti panggilan Bapak tak. Masih Bapak masih. Jadi itu belum terselesaikan dengan sepenuhnya kalau dengan diam saja. Ada. Oke. Kalau bentuk masalah lain ada? Pernah kayak berkait
itu masalah Kak sebelumnya. Kalau bicara apa kalau itu kesalahan itu tapi itu kan seperti salah tuh. Apakah ada bantuan dari teman-teman kakak atau dari guru? Ya, ada bantuan dari guru. Ada bantuan dari teman-teman kak. Dan apakah masalah tersebut selesai? Atau kalau kita sendiri yang selesaikan itu masalah apa selesai? Tidak itu. Sama begitu. Kalau kita yang sendiri selesaikan itu masalah apa yang kita lakukan? Pasti positif itu. Karena keputusan yang diambil tadi akan keputusan yang diambil ini sesuai atau belum sih? Apakah keputusan ini yang diambil sudah dapat menyelesaikan ini masalah bersama teman itu atau belum? Iya begitu. Begitu. Jadi kita memerlukan bantuan teman Pak. Dan setelah membutuhkan bantuan teman Pak, masalah itu selesai. Oke. Tapi kan itu bukan tidak, tapi kan itu butuh juga bantuan dari teman Pak. Kalau bisa sudah contoh, bukan dari kita ini sendiri karena masih takut mengambil keputusan. Kalau dari segi akademik pernah mengalami masalah masalah apa saja yang pernah dialami dari segi akademik? Kayak pas lagi depan itu kayak dulu kan. Nah itu bicara di depan kelas, Ya. di depan kelas. Iya. Kenapa ibu? Kayak tapi kan bilang sama kelas dulu. Percaya diri di depan kelas. Ketika seperti itu, pikiran apa yang muncul di pikiran negatif apa yang muncul dan apa tidak takut? Kayak ini orang bicara aku kayak sekali satu bicara Begitu, dan itu kayak dijadikan beban pikiran. Apakah pada saat naik memang ada teman yang bilang seperti itu? biasa tuh ada. Biasa ada dan tidak tahu, tidak dengar. Tapi bagaimana di atas di kampus Kayak misalnya dia cuek itu kadang-kadang dengan cuek apa yang dilakukan dengan cuek itu? Cuek seperti apa? kayak misalnya lagi bicara itu Bisa bicara lagi dengan menjelaskan pikiran politiknya seperti apa? dengan cara Kita pada saat berbicara kita di depan teman-teman dan kita berpikiran akan kata-kata yang sangat teman dibilang-bilangnya kenapa boleh sekali sama bicara atau apa begitu membuat kita dan membuat kita kepikiran tentang hal itu. Dan memang pernah dikasih diri sama teman Pak. Nah, selain itu pikiran negatif apa lagi yang muncul ketika berbicara di depan teman Pak? kayak dan saya ini kamu kalau saya bicara Apa yang muncul di pikiran Pak? Kenapa bisa tidak terjadi? karena aku kalau misalnya ngomong gitu Tapi salah ngomong. Dan pernah kejadian seperti itu memang salah ngomong. Kalau seperti itu bagaimana cara memperbaiki itu? bicara negatif kita negatif Dengan cara membantu dengan pikiran positif. Coba lihat dari sudut pandang yang lebih positif bahwa ketika tidak satu di atas dengan percaya diri itu ketika pikiran negatif yang muncul saya sudah tadi diketahui oleh teman-teman tetapi dibilang-bilang dari yang itu tapi juga berpikir saya sudah berani melihat aku di depan teman-teman kenapa tidak bisa kenapa saya mau malu tidak berani untuk berbicara sedangkan saya sudah ada keinginan untuk berbicara di depan teman-teman. Kan bisa kita sudut pandang sudah tergantikan itu pikiran negatif
Oh, nah selanjutnya kalau kira-kira dalam mengatasi masalah sendiri, solusi apa yang dapat kita ambil untuk menyelesaikan masalah? Solusi apa yang dapat diambil agar masalah ketika menghadapi masalah dapat terselesaikan dengan baik? Dengan meningkatkan kepercayaan diri, dengan menulis semua pikiran menjadi positif. dengan Menulis semua pikiran menjadi positif. dengan menggantinya dengan Positif. positif. Kayak apa tadi? Tadi kayak tadi yang kita bilang Kak. Apa yang tadi aku bilang? Yang apa tadi aku bilang? Semua pikiran negatif pada Ketika berbicara ke depan, kenapa kita itu pikiran negatif Kak? itu kayak berpikir Kak, lebih hebat Kak merasa karena misalkan di depan menjelaskan ini dia yang kayak gimana misalnya. Selain itu apa lagi? Dengan melatih pikiran negatif kita menjadi lebih positif, dengan melihat dari sudut pandang yang lebih positif lagi, sama apa tadi satu? Kepercayaan diri, sama sekarang meminta kepada berani untuk menuliskan kesalahan ini, salah satu bentuk permasalahan yang pernah dialami dan bagaimana cara supaya selesaikan itu masalah dengan tidak mendiam itu masalah seperti yang sebelumnya dilakukan. Karena tadi kan ada yang beberapa solusi.
apa yang kita pikirkan sehingga patut berteman? Apakah dengan karena seperti itu sudah seperti itu dapat untuk berteman, apakah akan begitu terus? Bagaimana cara untuk memperbaiki supaya tetap berteman? Seperti apa? Tidak menjadi pendiam. Dengan apa lagi ketika dapat perlakuan yang tidak baik oleh teman kita tahu dan kita kayak menjauhi karena tidak diterima dengan itu, sehingga dapat dalam sana itu karena ketika berteman kita ketika sama itu lagi bisa dirasai kita ada kata-kata yang kuat hati, maka bagaimana caranya mengatasi itu? Apa yang harus dilakukan dalam setelah ketika memang prediksi melihat perkataan ini tentang bagaimana sudah teman kita yang itu akan tidak beberapa kali teman bersama pertemuan ini juga apakah semua teman begitu untuk pada kita? Tidak. Ada yang nah itu orang yang terbentuk sekarang apakah masalah kesehatan? Bagaimana kita berdamai sama Allah kenapa kita bisa damai? Apakah kita begitu? Masih ada salah satu hati kita sekarang kan itu kayak dalam keadaan terpaksa berdamai. Oh, nah, bagaimana supaya tidak enak pikiran pasti apa di pikiran ketika dia pertama. Apa yang ketika itu meminta kayak bunga kayak lagu juga mengungkapkan dengan tidak apa yang membuat keinginan ya pikiran tak dari mana apakah ada pikiran
pasti kalau lagi kesalahannya takut itu lebih balik karena kayak berpikir betul kita ini melakukan kita dan kamu kalau orang lain bisa lagi kita seperti itu. Pada saat kita itu sangat bertanya tentang maaf atau coba kita bagaimana caranya supaya meyakinkan hal ini keputusan keselamatan dengan memperbaiki pikiran kita dengan lebih positif memaafkan atau tidak memaafkan. Bagaimana keputusan sebenarnya tidak. Di sini tuh kita menemukan solusi-solusi itu kan tentu dari saya, tapi dari kita sama-sama yang kita menemukan solusi yang membutuhkan kita jadi ada solusi yang diambil bagaimana solusi dapat membantukan dapat mengatasi kesalahan. Jadi kita ada mengambil keputusan sendiri. Kemudian kita bagaimana ini keputusan ini. Kenapa ya? Tadi kan lagi memang kalau kita mengambil keputusan untuk memaafkannya, memaafkan tapi dengan lagi keputusan lagi, maka itu semua pikiran-pikiran negatif yang dapat menghambat pengambilan keputusan tak dapat menyelesaikan masalah. Bagaimana caranya supaya kita yakin terhadap ini keputusan tak melupakan ini kenapa? Itu saja. Mungkin yang melihat pernah yang lebih positif lagi tidak kenapa mau melakukan keputusan saya belum coba. Dan kenapa saya harus yakin dulu karena belum tentu nanti dia masih belum memaafkan. Bisa seperti itu bisa masih masalah pemerintahan yang mantap. Saya akan menulis bisa di sini kita menuliskan masalah pertemanan, pernah kita mengalami masalah pertemanan dan solusinya itu dan hasil konsultasi tadi ini dengan cara berbagai dengan melihat tadi sudut pandang yang positif bahwa
tapi temanku tidak kemudian solusi yang kedua itu dengan meningkatkan kepercayaan diri sendiri dalam pengambilan keputusan. Kayak dengan yakin dengan solusi yang kita ambil ini. Selanjutnya di sini juga kita menuliskan tidak menangkap serius apa yang mereka katakan dapat saya mengucapkan. Dan menangkap serius ini apa yang mereka katakan. Bagaimana cara itu mengontrol diri kita supaya tidak dianggap serius ini apa yang mereka. Bagaimana kalau tidak main-main? Bagaimana cara membedakan diri kita dengan menganggap kalau semuanya tidak serius? Menangkap pikiran-pikiran yang kita. Bagaimana cara? Apakah yakin dengan ini solusi yang sudah diambil dapat membantu kita penyelesaian masalah perkembangan akan di sekolah maupun di luar sekolah? Yakin? Kalau kita yakin dengan seperti itu, kalau kita sudah berakhir, kita juga sudah kembali kepada mengikuti pelajaran selanjutnya. Minggu depan kita ketemu lagi kembali di luar mereka dengan waktu yang sama, dengan yang sama dan dengan yang sama. Setelah mengikuti sesi konsultasi ada apa yang dirasakan? Kamu dapat tetap optimis, dapat bisa lebih berlaku untuk mengambil keputusan saya bersama sendiri. Ini kan banyak Waalaikumsalam. Sebelumnya dari kesini habis sosiologi. Bagaimana tadi belajar sosiologi yang pertama menemukan kurang menyenangkan karena gurunya cepat sekali keluar. Nanti kemudian ini bisa memanfaatkan untuk bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Senang sekali mendengar kabar kemudian hari ini. Kemarin kita sudah melaksanakan sesi konseling ya. Kemarin kan kita sudah Buniani sudah mendapatkan solusi alternatif dapat membantu Buniani itu melakukan semuanya sendiri dengan mengganti pikiran-pikiran negatifnya dengan lebih positif lagi dengan pikiran yang positif dengan melihat dari sudut pandang yang positif
dan meningkatkan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, karena ibu minta untuk menemui ibu kembali di ruang BK ini. Nah, ibu mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan niatnya untuk dapat menemui ibu kembali. Oke. Setelah satu minggu kemarin bagaimana Mulyani dalam menjalani kesehariannya? Apakah ada pernah masalah yang dihadapi selama satu minggu ini dan bagaimana dengan cara menyelesaikan masalah tersebut? Tidak baik. Tidak ada permasalahan dalam satu minggu ini. Bagaimana kita menyikapi teman-teman yang ada di kelas? Dan saya Sudah mulai bagus. Apakah kita sudah mulai percaya diri untuk tampil di depan teman-teman? Sudah percaya diri. Bagaimana kita meningkatkan kepercayaan diri pada saat tampil di depan teman-teman? seperti yang dalam minggu lalu menghindari menulis pikiran-pikiran dari jadi pikiran Pas kemarin apa di depan teman-teman Pak, di depan kelas apa yang kita pikirkan saat itu? Kehadiran apa yang kita pikirkan dalam apakah sudah ada sudah berani tampil karena saya sudah berani tampil terus kemudian bagaimana cara menunjukkan keterikatan perkataannya dengan baik menunjukkan benar tanpa menunjukkan apa yang mereka katakan tanpa menjadikan beban pikiran bisa sekali mendengar kalau ada kemajuan yang dilakukan oleh ini dalam mengatasi masalahnya agar lebih yakin lagi dengan keputusan yang diambil dalam penyelesaian masalah. Kita perlu tingkatkan itu solusi-solusi yang habis ini mau apakah ada dalam selanjutnya? Tidak ada. Jadi habis ini mau ngapain dulu? Langsung pulang saja. Mungkin kalau sudah dulu waktu pulang ya. Oke, harap kemudian ke depannya lebih optimis lagi dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalahnya, yakin pada apa yang senang sekali mendengar bahwa ini ada kemajuan dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ibu harap dan ini seterusnya seperti itu terus yakin terhadap keputusan yang diambil dan keputusan tersebut dengan percaya diri bahwa saya bisa menyelesaikan masalah ini. Seperti itu dan ini bisa kembali ke kelasnya karena atau pulang tadi ya. Oke, ini bisa keluar dari ruang BK atau kalau mau nanti gak ada lagi yang ingin diceritakan sama ibu secara sukarela membantu dengan untuk dapat mengatasi masalahnya. Silakan dari ruang BK dan kepada untuk menyanyi untuk dapat mengenai ruang BK bersama bercerita pada yang ingin diceritakan sama ibu. Oke, silakan. Ibu, Ya, semangat ya. Ibu, makasih.